Guys, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita kedatangan sumber langsung LPK yang paling nomor 1 di Jambi, yaitu Reki Nihon. Hai, daimamasu. Oshiete kurete wa hontou ni arigatou desu. Osewa ni narimasu. Hai, daimamasu. Yoroshiku gozaimasu. Ini sekarang sesuai dengan permintaan teman-teman, ternyata banyak banget yang mau nanyakan proses magang, proses TG. Nah, jadi gue langsung bawain langsung orangnya langsung yang Reki Nihon. Sekarang sudah menerbangkan 7 tim, bukan 7 tim ya, 7 kali siswa, generasi ke-7 ya, yang pergi berangkat ke Jepang. Ini luar biasa. Dari sebelumnya cuman mengajarkan, sekarang sudah memberangkatkan jadi LPK ya Sensei ya? Ya, alhamdulillah. Itu berkat juga kerjasama dari Imua Group. Yang Imua Group Sensei itu, atau PT Arena. Oh, jadi Imua Group kalau belum tahu Indonesian Migrant Worker tadi ya, Association ya? Iya, Indonesia Migrant Worker Academy. Oh, Academy bukan sorry. Iya, Indonesia Migrant Worker Academy. Yang kantor pusatnya itu yang ada di Jawa Timur, Sensei, Jatim. Oh, nah saksikan sampai akhir karena gua akan ngupas tuntas dari lu bagaimana cara milih LPK yang baik, apa aja yang mesti dilakukan, sampai berapa biayanya supaya kalian bisa sampai ke Jepang. Oke, stay tune ya guys. Nah Sensei, boleh perkenalkan diri nggak Sensei? Sensei ini siapa sih sebenarnya? Hai, Nihongo de, Indonesia go. Mazu mo ii desu. Indonesia go mo ii. Ya, konbanwa minasan, hajimemashite, watashi wa Reiki desu. Jambi kara kimashita. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Sensei, aku mau nanya-nanya. Hari ini kita mau datangin Sensei karena saya dengar-dengar Sensei itu sudah bikin LPK. Udah berapa lama nih Sensei bikin LPK? Apa sebelumnya Sensei? Oh, gimana? Iya, saya untuk LPK saya dari LPK Reki Nihon Gakko itu sangat baru sekali bikinnya. Baru sekitar dari 2018 Sensei. Dari tahun 2018. Tahun lah ya sebelumnya. Iya. Ini 2001 ya, 2 tahun. Nah, sebelumnya ngapain? Sebelumnya saya juga alumni dari pemagangan ke Jepang, dan juga sebelum saya mendirikan LPK ini, saya juga mengajar di LPK tetangga itu. Oh, naruto sugoi na. Nangka untuk Cikara Gadas. Jadi beliau ini benar-benar hebat ya, dari pemagang sendiri memang udah sesuai faknya, magang pulang ke Indonesia ngajar di LPK, bikin LPK sendiri. Wah gila, keren banget. Terus nih Sensei, aku mau nanya-nanya, ini pas banget pertama kali ketemu langsung aku mau tembak. Sensei, milih LPK yang baik itu bagaimana sih? Milih LPK yang baik itu gampang sih sebenarnya. Kita lihat dulu jejak jalannya, jejak kerjanya, apakah LPK tersebut udah pernah memberangkatkan siswa-siswanya ke Jepang atau belum, Sensei. Yang pertama. Yang kedua, lihatlah izin LPK-nya itu resmi atau enggak, maksudnya ada izin LPK-nya atau enggak gitu, Sensei. Tapi yang terpenting sih memilih LPK yang baik itu ya lihat jejak perjalanannya, Sensei. Oke, cara ngelihatnya gimana Sensei? Cara melihatnya kita tanyakan langsung ke LPK tersebut, udah pernah memberangkatkan siswa atau siswi ke Jepang atau belum gitu. Kalau emang udah pernah, kita bisa meminta kontak siswanya yang udah ada di Jepang gitu. Barulah kita tanya-tanya ke siswanya yang ada di Jepang, benar atau tidak LPK tersebut memberangkatkan dia ke Jepang gitu saja. Oh, naruto. Jadi kita boleh minta ya, memang hak kita untuk minta nomor siswa tersebut supaya kita bisa kontak dengan para siswa tersebut ya. Oke. Ya, benar saja. Nah, berikutnya kalau dari segi itu kan, ternyata track recordnya udah jelas. Hal berikutnya mungkin dari segi biaya kali ya berarti ya, atau bagaimana Sensei? Apalagi setelah yang tadi disebut? Ya, kalau untuk segi biaya sih setiap LPK itu berbeda-beda Sensei. Tetapi kita lihat dulu biayanya. Kalau kita pengen magang misalnya, kita lihat biayanya. Kalau ini secara informasi saja untuk teman-teman, kalau untuk biaya untuk magang itu maksimal itu 45 juta. Oke, dari paling rendah? Paling rendah itu sekitar 25 juta sampai 45 juta itu magang. Misalnya
lebih dari 50 juta itu kemahalan sensei. Oh, oke. Jadi paling Iya, lebih dari mahal ya. Ya itu kemahalan. Nah itu kalau untuk program TG itu dari 25 juta sampai 35 juta sensei. Oh, Tergantung TG. LPK masing-masing. Oke, TG bisa lebih murah. Kenapa tuh Sensei? Ya karena kalau TG itu kan udah punya si siswanya, si calon-calonnya udah mempunyai skill. Oh. SSW namanya. Skill. Oke, Dan jadi SSW terus skill dan terus mempunyai sertifikat N4 atau JFT A2 setara dengan N4 sih. Oh. Nah, kalau gajinya magang sama si TG ini sama atau beda Sensei? Kalau untuk gajinya sih beda sensei. Nah, kalau yang saya dapat informasi kalau untuk TG ini hampir setara dengan karyawan Jepang sensei. Yang terendah itu sekitar 200.000 yen sampai 300.000 yen lah. Oh, 200.000 yen sampai 300.000 yen untuk tadi magang ya atau TG? Untuk TG. Oh, TG itu 200.000. belum termasuk lembur sensei. Itu yang saya dapat informasi dari siswa ya. Kurang lebih dirupiahin berapa tuh Sensei? Kurang lebih itu sekitar kita garis besarnya itu sekitar 20 jutaan lah. Oh, 20 juta per bulan. Ya, 20 juta sampai 30 juta itu untuk TG, belum termasuk lembur. Gila, gaji gua bagi lumayan tuh, bagi banyak dikit. Melebihin gaji anggota dewan, Pak. Ya, presiden aja katanya cuma 25 juta ya per bulan ya. Kalah presiden kita. Iya. Kalah presiden kita. Nah, kalau misalnya tadi itu, kalau misalnya kita persiapannya berikutnya persiapan. Kalau kita mau melamar ke magang atau TG, bedanya apa sih yang perlu disiapkan atau sama aja persiapannya? Kalau untuk persiapan bahasa sih sama aja sensei. Kalau yang membedakan itu di skillnya sensei. Kalau untuk TG itu persiapannya itu yang pertama itu harus mempunyai minimal N4 atau JFT A2 yang setara dengan N4 dan SSW atau sertifikat skillnya sensei. Oke. Nah, kalau untuk magang itu nggak harus punya N5, N4 atau N3 segala macam. Yang penting mereka sehat, ada biaya dan bisa berbicara bahasa Jepang itu udah bisa sih. Oh, I see. Nah, kalau misalnya magang, kalau misalnya kerja itu tuh kita balik. Saya pernah dengar katanya kalau misalnya ini kenapa milih TG sih Sensei? Sebenarnya katanya ada pemerintah, ada swasta ya. Berarti ini TG masuknya swasta atau pemerintah Sensei? Kalau sebenarnya kalau TG ini adalah program program pemerintah sih. Oh, TG pemerintah? Oh, iya. Bedanya sama IM Jepang itu apa? Yang saya ketahui IM Jepang itu pemerintah, tetapi sebenarnya IM Jepang itu adalah lembaga swasta sebenarnya sih. Adalah lembaga swasta, tapi IM Jepang ini dinaungin oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Naruhodo. Gitu. Kalau misalnya lewat LPK ini apa Sensei? Kalau lewat LPK ini mereka juga dinaungin pemerintah, tetapi LPK langsung bekerja sama dengan perusahaan yang di Jepang gitu Sensei. Sedangkan IM Jepang yang mengurus segala macam job dan lain-lainnya itu dari pemerintah. Oke, nah Sensei, kalau misalnya aku pernah dengar kalau misalnya itu katanya tapi masuk TG atau magang katanya nggak boleh sakit, nggak boleh parah, itu apa sih Sensei maksudnya? Iya benar, namanya kita mau bekerja ya kita harus sehat gitu Sensei ya. Jangan harus sakit parah seperti penyakit HIV, terus paru-paru basah, terus ada seperti kanker segala macam, terus patah tulang nggak boleh. Kalau mata masih bisa lah, masih minus masih bisa lah gitu. Oke. Minus sampai amannya titik berapa tuh ya? Minus amannya ya 2-3 tuh aman ya. Tapi juga ada juga yang minus 4 masih bisa lolos, itu ada sih. Oke. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan waktu itu ada yang nanya juga, kalau misalnya dia pernah patah waktu kecil tapi sekarang udah sembuh, itu bisa nggak Sensei? Atau udah pasti itu yang bisa? saya menurut pengalaman saya, kalau emang patah, kalau emang dia dari kecil patah tetapi
udah besar nih katanya nggak kenapa-napa, selagi tidak mengganggu pekerjaannya itu nggak jadi masalah sih. Naruhodo. Jadi ada juga pengecualian sebenarnya ya. Iya benar, itu tergantung perusahaan masing-masing lah. Oke. Keren juga tuh ceritanya. Oke, mungkin tergantung ya. Nah, terus saya untuk TG atau magang ini jenis pekerjaan yang bisa diperoleh beda atau sama, Sensei? Kalau untuk TG sama magang, kalau TG kan ada 14 bidang pekerjaan. Itu kita boleh memilih pekerjaannya, tergantung yang kita pengen bekerja di job mana gitu. Sedangkan magang kita nggak bisa memilih. Kalau untuk IM Jepang kita nggak bisa memilih karena kita menerima aja job yang diturunkan oleh IM Jepang. Sedangkan kalau untuk magang swasta kita masih bisa memilih gitu. Oh, semuanya 14 ya? Ya kalau untuk TG itu ya salah satunya saja sih. Oh, nggak masuk kok, pilihannya 14 ya. Misalnya gue mau masuk, bukannya dengar-dengar katanya cuma ada 4 yang dibuka di Indonesia, atau semuanya kita bisa masukin? Ya kalau di Indonesia itu cuma 4 sensei. Naruhodo. Cuma 4 itu. Misalnya lain lagi kalau sistemnya enter company gitu. Itu bisa kita milih misalnya untuk otomotif, TG otomotif kan otomotif belum ada nih di Indonesia skill untuk otomotif. Jadi kalau kita melalui enter company dari perusahaan ke perusahaan itu bisa sih. Oh, maksudnya kita ke Jepang dulu, nanti di Jepang baru masuk ke perusahaan yang lain gitu? Perusahaan di Jepang tuh punya cabang di perusahaan di Indonesia seperti contoh saja seperti Yamaha, Subaru gitu kan. Jadi anak-anak ini nantinya lewat enter company perusahaan ini ke perusahaan, nanti di Jepang dia mengambil skill otomotif itu saja. Naruhodo. Oke. Jadi ada cara yang lain juga selain itu, tapi yang dibuka resminya baru 4 ya. Apa aja sih tadi 4 sih? Apa aja tadi? 4 yang pertama itu perawat atau kaigo, yang kedua pertanian, yang ketiga pengolahan makanan, yang keempat peternakan. Oke guys, bagi kalian yang mau ngambil jangan lupa hubungin Reki Nihon, dia terbagi di Jambi, jangan lupa. Dan ternyata gue dengar katanya dia murah banget. Ayo kita tanya kalau dari segi biayanya guys. Nah, ini tadi kita udah siapin secara fisik tidak boleh sakit parah, harus bagus, matanya juga minus sedikit boleh katanya. Ini keuntungan kalau kita bisa masuk LPK ya ternyata ya, yang LPK swasta ya. Nah, pertanyaannya Sensei, dari segi biayanya tadi di awal udah dibilangin 20, kalau misalnya tadi TG adalah 25 sampai 35, kalau magang 25 sampai 45 tadi kalau salah ya. Nah, ya benar. Pertanyaannya, itu semua harus dibayar langsung atau bagaimana sih Sensei? Itu sih karena tergantung LPK masing-masing. Kalau LPK tersebut menyediakan dana talang yang tidak mesti bayar secara langsung saja. Kalau LPK tersebut nggak ada menyediakan dana talang, otomatis si siswa itu harus membayar cash langsung gitu. Nah, itu bayarnya ketika mereka sudah pasti akan ke Jepang atau dari awal pembelajaran? Misalnya anak ini, misalnya ini anggap aja nggak punya talangan, saya misalnya biayanya 25 juta misalnya. Anak ini pas masuk pendidikan dia membayar sekitar misalnya 5 juta dulu. 5 juta dulu, nanti setelah lulus wawancara atau tanda tangan kontrak bayar lagi. Setelah mau berangkat baru dilunasin gitu. I see. Jadi kontraknya kontrak dengan perusahaan yang di sana ya? Iya benar. Oh, kalau Reki Nihon gimana sih? Ada diskon kan nih? Ntar pakai nama kode apa kita diskon lah buat Diki lah. Kalau untuk diskon itu udah termasuk murah lah sih. Biaya untuk di LPK Reki Nihon itu 2,5 sampai 3,5 untuk biaya pendidikan saja sih. Pendidikan, murah banget itu. Itu pendidikan berapa lama sih biasanya? Biasanya kalau di LPK saya, LPK Reki Nihon itu 3 sampai 4 bulan. Jadi alhamdulillah itu udah anak-anak udah bisa gitu. Tergantung anak-anak juga sih Sensei. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat gitu. Kalau yang cepat nangkap mungkin 1 sampai 2 bulan udah clear gitu. Udah jadi. 1-2 bulan. Hebat ya. Saya nyerah. Saya butuh waktu. Saya butuh waktu 3 bulan tuh. Ada pernah tuh ada siswa yang 1 bulan 2 bulan udah bisa gitu. Dapat dia ngambil apa nih? Ngambil
magang waktu itu ceritanya. Magang. Jadi sistemnya kalau anak-anak udah selesai belajarnya, targetnya bab 1 sampai bab 25 atau bab 25 sampai bab 40 50, kalau udah targetnya tercapai, anak-anak akan diajukan wawancara. Oke. Nah, tadi ada termnya ya, tadi bayar dulu biaya pendidikan, habis itu kontrak, habis itu pelunasan ya kalau misalnya mereka tidak ada dana magang, dana talang ya. Dana talang itu adalah berarti perusahaan menginvestasikan, memberikan subsidi buat pendidikan anak tersebut, tenaga kerja. Ada kontraknya nggak atau gimana, Sensei? Kontrak untuk dana talang? Iya. Ya, biasanya ada, Sensei. Itu ada surat perjanjian, biasanya ada yang harus pakai surat menyurat seperti surat tanah, rumah, ada juga yang memang benar-benar dari LPK itu langsung, Sensei, yang melakukan perjanjian surat menyurat dengan pihak perusahaan di Jepang, Sensei. Iya, soalnya ternyata kemarin ada yang nge-WA saya, dia ternyata ikut perikanan di sono terus nggak selesai, terus katanya didatengin sama orangnya, dimintain ya bayar uang yang dia mesti bayar full itu, katanya. Kasihan juga sih saya lihat. Jadi memang ternyata harus dipikirkan konsekuensinya juga berarti ya. Iya, benar. Kita kan harus kalau mau magang ke Jepang, kita harus memang benar-benar kita harus perhatikan dulu, terus kita harus pikir matang-matang emang kita sanggup atau tidak gitu. Tapi kalau emang kita ada uang sih, ada biaya, enaknya kita bayar aja langsung lunas di Indonesia gitu. Jadi pas di Jepang kita nggak ada pikiran lagi, cuman mikirin untuk menabung dan menabung gitu. Oh, I see. Oke. Sebenarnya gitu sih, lebih enak kalau emang kita ada biaya. Kenapa kita harus mengambil dana talang? Ya kita langsung bayar lunas saja, itu udah kita ada nggak mikir apa-apa lagi nanti pada saat udah di Jepang sih. Oh iya, memang betul, karena nanti juga akan jadi beban bekerja, karena di sana juga kan udah environment baru dengan disiplinnya juga luar biasa, belum lagi perubahan musim ya. Benar. Di Tokyo aja -2 sakit tangan gue tulangnya. Iya, benar. Di Tokyo ada -2, termasuk Tokyo kan termasuk dingin ya, panas juga. Iya. Sensei, kalau misalnya magang atau tadi itu magang 3 bulan doang katanya nggak perlu N4 katanya kan ya. Dia langsung dikirim ke sono, Sensei. Lebih cepet dong berarti, Sensei. Ya, kalau untuk prosesnya itu sebenarnya paling lama untuk swasta itu paling lama itu 6 bulan, Sensei. Paling lama. Dari Sensei berarti 4 bulan, terus dia lanjut lagi berarti 2 bulan lagi gitu. Iya, 4 bulan lanjut 2 bulan atau 3 bulan lanjut 3 bulan lagi. Naruhodo. Pelatihannya di mana? Di tempat Sensei atau tempat lain? Bukan, kalau dia untuk melanjutkan untuk pemberangkatan itu di Imua Group yang ada di Jatim atau Jakarta Timur. Jakarta Timur memperbaiki nasib ya di Jakarta itu. Ya, kalau teman-teman yang memang benar-benar untuk ingin merubah nasib ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan Sensei juga lulusan sono tuh. Gimana perbedaan terutama dari Jepang Indonesia atau apa sih yang berasa, Sensei? Yang berasa itu tentang budaya antri itu sangat-sangat berasa sekali, Sensei. Budaya antri, terus tentang kebisingan. Kalau di Jepang tuh nggak terlalu bising. Bisingnya cuma di kota besar aja gitu, seperti Tokyo gitu. Kalau kota-kota kecil lainnya nggak terlalu bising gitu, Sensei. Ya, kalau di Indonesia semuanya bising. Tapi saya salut tuh, orang Indonesia kalau di Jepang tuh bisa antri, di Indonesia nggak bisa antri. Ya itu makanya anak-anak tuh dididik dulu di LPK atau lembaga sebelum berangkat ke Jepang gitu sih. Jadi di LPK dia orang belajar apa sih selain bahasa Jepang? Apa aja yang mereka dipelajarin? Ya, tentang budaya Jepang, tentang salam Jepang, dia tentang budaya antri, terus senam Radio Taiso itu untuk kebugaran juga. Oh, berarti ada fisik segala macam berarti gitu ya? Iya, ada untuk senam agar anak tuh sehat. Nanti diajarin tentang cara makan gitu saat di restoran atau di kantin segala macam gitu.
Nah, Sensei, aku mau nanya, ada batas umur nggak? Kalau misalnya berapa sih masuk umur berapa bisa TG maksimal berapa, paling umur muda berapa, sama masuk magang umur paling muda umur berapa, paling tua umur berapa? Ya, kalau untuk magang itu minimal 18 tahun, maksimal 28 tahun. Jadi itu untuk swasta. Itu yang saya tahu. Kalau untuk negeri, IM Jepang itu untuk magang minimal 6 bulan, maksimal 26 tahun. Sedangkan kalau untuk TG minimal itu ya 18 tahun, maksimal 35 tahun. Oh, maksimal 3, gue nggak bisa, maaf ya. Terus ketuaan. Tapi udah kelewat saja. Ya lewat dikit lah. Nah, guys, kalau kalian belum tahu juga, Reki Nihon ini bikin YouTube juga. Lu mesti subscribe, lu mesti pantau terus karena dia mengajukan yang terutama tentang magang. Dia ngajarinnya luar biasa loh. Kalian mesti coba, bener-bener bagus banget. Selain kalian juga subscribe Papa Sensei. Nah, Sensei, kalau misalnya Sensei sebagai yang terakhir, saya mohon, saya kasih waktu, tolong kasih tahu apa sih yang perlu diperlukan, dipersiapkan bagi rekan-rekan kita yang akan mau berangkat ke Jepang. Oke teman-teman, adik-adik, yang perlu adik-adik persiapkan, teman-teman persiapkan sebelum teman-teman itu memilih untuk mengikuti program magang Jepang. Yang pertama itu siap mental, fisik, terus biaya, utamanya biaya. Terus teman-teman itu jangan pantang menyerah gitu, semangat intinya. Wah, gile, keren banget nih. Thank you banget Sensei, benar-benar membantu. Sensei udah ngupas dari tentang caranya, tentang bahkan cara pembayarannya, tentang ilmunya. Ini luar biasa banget. Makasih banget udah membantu kita, bagi kita mengamalkan bahasa Jepang. Hontou ni arigatou gozaimasu. Hai, yo, jangan lupa ya guys, subscribe Reki Nihon hanya di Papa Sensei. Thank you guys. Bye bye.